barisan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kemuliaan itu ditetapkan oleh Allah kepada manusia yang paling agung istimewa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomongin maulid, tiap tahun kita maulid, betul apa enggak? 2 tahun doang kita libur, itu juga corona yang ngadain maulid. Tapi hatinya tetap berkesinambungan kepada Nabi. Harus. Tidak ada penghalang bagi pecinta. Tidak ada salah satu hijab bagi pencinta untuk mencintai orang yang dicintai. Betul apa enggak? Saya cinta sama jamaah yang ada di Kapandayan. Maka dari itu kita hadir di dalam tempat ini karena di dalam ruang lingkup penuh dengan kata cinta. Cinta enggak sama saya? Salah. Kalau cinta sama saya, urusannya ibu sama istri saya. Kalau bapak cinta sama saya, bapak berarti ada belok. Kalau cinta karena Allah, dunia wal akhirah, Allah akan ikat kita. Betul nggak? Kecintaan ini kalau didasari karena Allah, pasti akan langgeng. Kalau cinta karena hawa nafsu, sebentaran. Kita ambil contoh, boleh? Boleh? Bapak cinta sama ibu, Pak? Jujur, cinta apa kagak? Enggak. Enggak, Bu, katanya. Ibu cinta sama bapak? Pikir-pikir, Bib. Jangan malu-malu, saya lagi mau ngebahas cinta nih. Ini intinya nih cinta kita nih kan. Kita kan kumpul karena cinta, bukan? Ibu cinta sama bapak? Serah lu dah. Bapak mau cinta mau kagak terserah. Yang namanya manusia, cinta itu ada batasan. Setiap yang terbatas pasti ada akhir. Betul? Contoh, ibu mati, kok amin lu? Yang benar mati apa meninggal? Meninggal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggali. Ibu mati, bapak mau nemenin ke liang lahat? Ogah, mendingan gue kawin lagi. Begitu juga ibu, bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Gak mau, mendingan saya hitungin warisan. Betul? Berarti cintanya manusia terhadap manusia ada batasan. Ada. Tidak akan seutuhnya cinta seorang manusia dengan manusia yang lain panjang terus. Tapi cintanya Allah dan Nabi terus ila yaumil qiyamah. Terus sampai ke akhirat. Apa sih buah cinta yang disampaikan oleh Nabi kepada umat? Allah yang mengatakan, "Qul bi fadlillah fabidzalika falyafrahu." Ini kan jelas. Dengan rahmat, dengan kasih sayang, suruh gembira. Atas apa? Atas Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Disuruh gembira. Nih, di dalam Rawi Ad-Diba kita ingat nih, ada salah satu pasal mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajru walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab al-magsusi bi asyrafil algab ar-raji ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila jamali bila sitrin wala hijab. Sallu ala nabi Muhammad. Syekh Abdurrahman Ad-Diba nulis syair ini indah luar biasa. Ditegur kita, hei para pemilik hati, hei yang mengaku dirinya cinta, gunakan akal kalian. Tuh, hati dulu yang ditegur. Ahdiru qulubakum, hadirkan hati kalian, wahai orang-orang yang berakal. Perayaan Maulid Nabi enggak bisa kalau kita dasari dengan akal. Gila kita. Betul apa enggak? Maulidnya Nabi, saat perayaan Maulid, saat kelahiran Nabi, kita gunakan akal, nggak bakal nyampe Pak akal kita. Contoh,
Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyarah fa inna an-nurul maksun wasirul maknun alladhi qablah al-wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Perkataan Allah kepada malaikat Jibril. Ini ketua panitia siapa nih? Antum Ustaz? Ustaz Nana? Syekh. Saat Nabi dilahirkan ke dunia, ternyata Allah bikin kepanitiaan juga. Ketua panitianya bukan orang Kapandayan. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi, berikan kabar gembira. Tuh coba bisa bayangin. Contoh, Pak Kuwu datang nggak Pak Kuwu? Pak Kuwu jangan jauh-jauh, ntar kangen loh. Pak Kuwu tiba-tiba berdiri dari sana. Hei masyarakat Kapandayan, gembira kalian semua. Perintah bukan? Perintah bukan? Kira-kira yang menyampaikan perintah, jika seorang yang menyampaikan perintah untuk bergembira, kira-kira yang ngasih perintah gembira apa enggak? Yang pastinya lebih gembira dari orang yang diperintah. Nanya enggak? Ada apaan Pak Kuwu? Orang disuruh sama ketua desa, ya mau nggak mau harus nurut. Mau lagi sedih juga tetap harus gembira. Betul? Sekarang saya mau tanya, yang disuruh gembira malaikat Jibril untuk memberitahukan kabar gembira kepada penghuni langit dan berarti yang lebih gembira lebih dulu siapa? Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril beri kabar gembira kepada penghuni langit dan bumi. Gak kebayang kita segitu gembiranya Allah sampai memerintahkan seluruh para malaikat beserta pasukannya turun ke bumi menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kan masuknya kecamatan Ciawi nih, betul? Yang ngadain maulid Kapandayan, tapi kan nggak se-Ciawi yang datang, betul apa enggak? Tapi ini kan subhanallah, kenapa kalian yang hadir di sini, yang bergembira di tempat ini bukan undangan panitia, tapi Allah yang mengundang kalian duduk di dalam tempat majlis ini. Bukan panitia, bukan penceramahnya, bukan Pak Kuwunya, tapi Allah yang mengizinkan kalian duduk di tempat ini. Mungkin yang ada di dalam rumah sekarang ada apa enggak? Yang sekarang asik lagi nonton TV ada apa enggak? Ada. Tapi kenapa kita yang dipilih? Karena kita yang dosanya pengen diampunin sama Allah, karena kita yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, karena kita yang ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada acara gini, kita lagi pada ngapain nih? Ada yang tidur, ada yang main gaple, ada yang main catur, anak yang ngisi slot. Oh, yang ketawanya kenceng dia tuh. Betul banget tuh. Tapi sekarang kan Allah lagi selamatin kita nih semua nih. Karena apa? Buah Nabiuna Muhammad. Bib, ini yang saya mau tanya. Kita kumpul nih dalam tempat ini, ada yang datang dengan hati yang ikhlas, ada hati yang dengan gak ikhlas. Karena ajakan teman, mau nggak mau saya ikut. Pahalanya sama, semua dosanya diampuni. Mau dia sengaja, mau nggak sengaja, mau niat dari pagi, yang punya niat dari pagi, nah ini beda nih pahalanya nih. Ini pahalanya lebih gede dari Gunung Uhud. Lebih gede dari Gunung Uhud. Saya tahu siapa yang paling gembira dari pagi. Punya niat ketua panitia. Seksi-seksinya masih capek. Tapi lelahnya akan dihitung nilai ibadah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Coba mau cari gimana kesenangan kayak begini? Yang hadir semua senang nggak? Saya mau tanya nih sekarang. Yang hadir di sini senang nggak? Gembira apa nggak? Apa yang buat senang? Apa? Berkat, snack. Hah? Tuh. Mau Habib.
Emang Habib cowok apaan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah lebih dulu bergembira. Allah yang memerintahkan malaikat Jibril sampai penuh. Bumi ini penuh dengan malaikat. Dengar nggak satu riwayat yang dikatakan saat Nabi terlahir angin aja nggak berhembus. Angin tidak berhembus. Kenapa? Saking padatnya bumi dengan jutaan malaikat yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Malaikat Jibril kan jenderalnya. Kalau jenderal udah punya omongan, selesai kita. Turun semua menyambut kelahiran Nabi. Burung, binatang, semua berbahasa Arab dengan fasih. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang jadi kelahiran Nabi wajib diyakini dengan iman, nggak boleh dengan akal, dan akal tidak boleh mempengaruhi iman. Iman harus mengontrol contoh yang dikatakan iman halal, haram kita nggak bisa puter-puter tuh. Contoh lagi, kita pipis, air seni itu najis atau suci? Najis. Terkena pakaian, pakaian ini boleh kita pakai? Nggak boleh. Cara menghilangkan najis setelah kita pipis cukup dengan cara berwudu, selesai, nggak perlu mandi besar. Ini perkataan iman. Keluar air mani suci atau najis? Suci. Terkena pakaian, kita lap, kita basuh, boleh lagi nggak kita pakai? Tapi pantas apa enggak? Ganti. Boleh, tapi kurang keluar air mani, wajib mandi. Yang suci mandi masuk akal apa enggak? Yang najis wudu, yang air mani suci mandi junub, mandi besar. Yang harus mandi besar yang mana? Yang najis atau yang suci? Yang najis atau yang suci? Karena kita belajar yang mandi wajib harus yang suci. Tapi kalau menurut akal yang najis aja cukup wudu, gimana yang nggak perlu wudu? Akal, betul nggak? Kita bahas lagi. Kenapa yang pipis air seni cukup dengan wudu? Karena Allahumma kita punya penyakit beser. Tahu penyakit beser? Sehari 7 kali, 8 kali, 9 kali. Ada kan yang begitu? Nggak kebayang kalau kita setiap pipis mandi junub, tiap pipis mandi besar, persis kita keluarga julung-julung. Betul apa enggak? Subhanallah, Allah kasih keringanan buat kita. Yang namanya keluar mani, kenapa wajib mandi? Orang yang namanya keluar mani, saat keluar itu lemah, letih, lesu. Betul enggak lu? Jujur, lemah enggak? Leles Habib mah. Betul kan? Saat itu enak-enak. Saat itu mau keluar, tegang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu terlepas, betul nggak? Lemes, leles, betul ya? Cara untuk membuat segar, bagaimana caranya? Mandi biar kembali Iman harus meyakinkan akal. Akal nggak boleh mempermainkan iman, nggak boleh. Contoh lagi, kenapa sih kita setiap apa-apa ini harus pakai iman? Yang wajib pakai iman ya pakai iman, waktunya pakai akal ya pakai akal. Nanti abis ini kita pakai yang pakai akal. Pakai emosi juga kita pakai abis ini. Yang pakai iman lagi. Wanita saat bulan suci Ramadan, Allah kasih ada rukhsah,
ada keringanan. Tatkala datang haid boleh nggak puasa, betul? Sholatnya juga nggak harus ditinggal dalam keadaan dirinya najis. Saat selesai haid lanjutin puasanya kan, betul? Yang saat selesai Idul Fitri yang wajib diqadha sholat atau puasanya? Sholatnya nggak perlu diqadha. Kenapa? Diringankan. Karena seorang wanita itu jika dia 7 hari haid kali 5 berarti 35 waktu yang wajib diqadha. Berat buat perempuan. Kalau dia 14 hari berarti 70 waktu. Gak bakal kuat perempuan. Maka dari itu cukup menggantinya dengan qadha puasa. Yang laki nggak setuju. Enak banget Bib yang perempuan. Saya minta mudah-mudahan kalau yang punya di dalam hati begitu, mudah-mudahan pulang dari sini ngerasain head. Maaf Bapak, perempuan kalau lagi head sakitnya luar biasa Pak. Kepala migrain, sakit kepala, perut ngelilit, pinggang pegel, emosinya tinggi, sensitifnya tinggi. Betul apa enggak? Bapak jangan salah paham dulu. Perempuan itu berat Pak. Bapak tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Siapa yang enggak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Galaknya laki-laki. Iblis ngelihat bayangannya kabur. Masih ada wanginya, enggak mau lewat. Perang sama istrinya. Berantem sama istrinya, enggak dilawan. Enggak dilawan, diem. Ditanya sama sahabat, galak di medan perang, nah istri mah cengik. Jawaban Sayyidina Umar apa? Wahai sahabatku, ketahuilah, perjuangan istri yang ada di rumah lebih daripada jihad di jalan Allah. Paham Pak? Perjuangan seorang istri di rumah lebih besar perjuangannya dibanding jihad fisabilillah. Saya lagi nggak habis pikir kok ada laki ngebanting istri. Saya nggak habis pikir kok ada laki-laki nyekek istri. Saya nggak habis pikir kok ada laki-laki main tangan ke wajah perempuan. Laki apa banci? Main banting-banting orang aja lu. Yang nyari duit istri, yang makan laki. Gak ada manfaat banget laki. Lo jangan suka begitu, gue gak ngomongin ke sono. Ya kalau ada kemiripan kan alhamdulillah. Emang maksudnya saya jujur, saya baru tahu tadi. Saya lagi lihat-lihat TikTok. Udah follow aing belum? Hoi, udah follow belum? Nggak punya handphone lu? Ayo dong ramein TikTok. Jadi ajang dakwah. Setuju nggak? Ternyata Pak, hoi, kata TikTok, telepon saya. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam. TikTok nelpon saya. Oi, kenapa? Selamat, Habib jadi pelopor ulama pertama yang bisa meramaikan TikTok. Yang panas makin panas, yang kesel makin kesel. Gue senang bikin orang kesel. Ya lagi orang hasut banget begitu ya. Orang di TikTok, Habib apaan begini? Pada punya TikTok sekarang. PA. Gedek. Tapi alhamdulillah jadi makmur TikTok kan? Betul nggak? Rezeki jadi pada melimpah kan? Alhamdulillah. Tapi jujur,
Demi Allah sampai detik ini nggak pernah saya cairkan uang dari TikTok, nggak pernah saya cairkan, karena saya tahu hukum daripada TikTok tersebut rezekinya syubhat, nggak jelas halal haramnya. Paham ya? Paham ya? Kalau sekarang dikumpulin itu udah 285 juta uang saya di dalam itu. Banyak apa dikit tuh? Banyak apa dikit? Gue nggak nyangka tuh kalau model-model kayak lo. Ya! Bibi minta akun ya, minta akun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai mana tadi kita tuh? TikTok. Walhasil, kita boleh pakai media sosial, silahkan, boleh. Buat ladang dakwah, boleh. Kenapa? Buat mengalahkan mereka yang maksiat di dalamnya. Subhanallah, setiap kalau kita lagi live TikTok, yang nonton ribuan, yang nge-like ratusan ribu, mereka yang maksiat tertanam jauh. Kalau yang pada megang ngebuka, itu isinya semua dakwah. Yang joget-joget udah nggak ada, Pak. Pasti lu mau ngedownload. Penasaran, nih joget-joget itu bagaimana sih? Boleh media sosial gunakan untuk kemaslahatan, menambahkan iman dan ketakwaan. Cari ilmu-ilmu yang banyak di dalam situ, banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita banyak dapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi ke Nabi Muhammad SAW. Penuhnya bumi, bahasa Arab, burung, binatang berbahasa Arab dengan fasih. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Enggak akan masuk akal. Wajib dipercaya dengan iman. Ada lagi, ibu waktu ngelahirin di mana? Dukun. Rumah sakit. Ada yang di bidan kan? Ada nggak bidannya bidadari? Dokternya bidadari ada nggak? Nabi saat terlahir ke dunia 4 bidadari diturunkan oleh Allah dari surganya Allah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Tapi iman harus betul kita yakini dengan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada kesempurnaan kecuali semua diserahkan pada diri Nabi Muhammad SAW. Sempurnanya manusia ada Nabi, saking sempurnanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua hamba Allah semuanya serentak sholat 2 rakaat kah, mau 4 rakaat kah, tetap nggak bakal bisa ngalahin 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan 4 lah, 1 aja kita bingung. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuman sampai di depan ujung mulut doang. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, hartaku, umrahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Ini boro-boro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunci motor ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Anak ngejerit, loncat. Ini kira-kira yang begini, sholat begini nih, diterima apa enggak? Jadi selama ini kita sholat diterima apa enggak tuh? Ayo ngaku, ayo. Urusan terima apa enggak urusan Allah. Tapi saya hakul yakin kita sholat selama ini 5 waktu sehari yang wajib semua diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya terletak sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu. Makanya ibu bapak kalau lagi sholat jangan ilangin sunnahnya. Kenapa? Karena sunnahnya itu yang dapat membawa dan mengangkat kita sehingga sholat itu diterima oleh Allah. Kalau subhana rabbil azim 3 kali baca 3 kali, subhana rabbil a'la 3 kali, 3 kali boleh baca. Ya, mau dilebihin silahkan, mau 7 boleh, mau 9 boleh baca. Kenapa? Karena itu sunnah. Jangan pernah ditinggalin yang sunnah ada di dalam sholat wajibnya, insya Allah. Ini terus ini kita sampai jam berapa sih? Kurang sampai jam 11 kurang jam 3 dah, jam 3 ya.
Setuju nggak? Gue mah enggak. Lidah copot aing. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa semua ini harus didasari dengan iman? Karena Nabi diciptakan oleh Allah dengan kelembutan dan kesempurnaan. Tidak akan seseorang akan meyakini Allah kecuali dengan kalau Allah kita nggak yakini dengan iman, jangan harap. Ini termasuk golongan orang-orang yang munafik. Abdullah bin Ubay ngakunya iman, cinta, tapi punya kolaborasi dengan orang-orang kafir saat itu. Ngasih tahu Nabi bagaimana, kasih tahu Nabi bagaimana. Dia Islam, saat meninggal Nabi sholatin, enggak. Nabi nggak mau sholatin orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang-orang munafik. Ya amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang ngomong tiap tahun nggak ada bosannya apa ngerayain maulid lah, repot. Jawab pakai emosi, pakai dalil. Emosi pakai dalil. Saya kasih ayat, Pak, kita ngerayain maulid itu kan banyaknya baca sejarah, biar kita punya iman makin meningkat, ketakwaan kita makin jadi sama Allah. Kalau ini sejarahnya aja kita nggak boleh baca, terus yang kita boleh baca apa? Maaf, waktu 17 Agustus kita baca proklamasi kok, betul? Kita baca kok Undang-Undang Dasar 1945, betul? Itu sejarah bukan isinya? Sejarah. Al-Quran isinya sejarah bukan? Paling banyak sejarah di dalam Al-Quran. Kenapa baca maulid nggak boleh? Kenapa ngerayain maulid nggak boleh? Alasannya apa? Saya jawab dengan emosi. Kalau bapak nggak senang baca maulid, ya udah, bapak jangan usik saya. Itu kan ngehambur-hambur uang, mau badir lah. Saya jawab lagi, duit gua. Yang capek gua, yang ngoceh aja. Kenapa lu yang repot? Betul? Dia nggak senang hati. Terus kita salawat-salawat begitu, apa sih manfaatnya beramai-ramai dengan nada-nada yang keras? Pak, salawat itu kan dianjurkan oleh Allah. Kan udah dijelasin di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima Allahumma wa barik alaihi wa ala alihi. Kan udah dijelasin, kita disuruh sholat sama Allah, iya 5 waktu, betul nggak? Ada di dalam Al-Quran Allah sholatnya. Kita disuruh bayar zakat, Allah bayar zakat. Kita disuruh laksanain haji, Allah berangkat haji. Kita disuruh puasa bulan Ramadan, Allah puasa nggak? Tapi kita diperintah untuk salawat karena Allah lebih dulu mencontohkan bersalawat beserta para malaikat. Maka dari itu kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasti itu yang pertama. Tapi soal bab salawat bukan yang pertama, yang kedua ditempelkan karena Allah memberitahu aku beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu kita diajakkan sama Allah. Yang dipanggil apa? Orang-orang yang yang nggak beriman bukan pilihan. Dan alhamdulillah kita di sini semuanya calon orang yang ditetapkan iman. Amin ya rabbal. Senang nggak jadi umat Nabi? Lu mah senangnya doang, bikin susah Nabi iya. Senangnya doang diambil, susahnya mah mana mau. Semuanya udah ditalangin Pak sama Nabi. Bener-bener ibu contoh, maaf, seorang perempuan saat di zaman Nabi belum diangkat sebagai Rasul. Perempuan nggak ada apa-apanya Bu. Perempuan nggak dihargain. Saat dalam keadaan haid disingkirin. Kenapa? Bawa sial katanya. Punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Aib, malu. Kenapa? Karena tidak lagi meneruskan keturunan. Coba kita lihat sekarang wanita, la ilaha illallah Pak, laki-laki kalah Pak. Surga ada di bawah telapak kaki perempuan bukan? Perempuan bukan?
nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak. 1-0 Pak, kita kalah. Betul. Yang kedua, setiap negara pasti ada ibu kok, bukan bapak kota. Betul. 2-0 kita kalah. Yang ketiga, setiap wali, kepala negara, orang soleh, waliyah keluar dari rahim seorang perempuan, bukan. 3-0 kita kalah Pak. Ridhonya seorang laki-laki, ridhonya seorang laki-laki, ridhonya Allah dititipkan kepada seorang ibu untuk laki-laki. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ibu laki perempuan. 4-0 kita kalah Pak. Tapi ingat perempuan, tatkala Allah menyatakan keridhaannya betul ada sama orang tua tatkala kalian masih gadis. Tatkala kalian sudah mulai dilamar, dinikahkan oleh seorang wanita laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan orang tua yang tadinya dititipkan oleh Allah, keridhaan Allah ada pada orang tua, maka seorang perempuan keridhaannya pindah kepada tangan suami. Kunci surganya seorang istri ada sama suami. 8-4 Pak, kita menang. Ya iyalah, masa gue laki kalah mulu. Pak, tapi jujur tenaga kita kalah Pak sama perempuan. Bohong, bapak mau seterak ya. Gendong anak paling kuat sejam. Betul apa enggak? Lo lihat tuh, perempuan 9 bulan di dalam kandungan, arisan ngikut, mandi ngikut, ke pasar ngikut, ngegibah ngikut. Sorry, emang kenyataan. Betul apa enggak? Bukan ibu-ibu Kapandayan, bukan. Orang sono noh. Saya tanya, bini lo aslinya mana? Kapandayan. Laki-laki sekuat-kuatnya nih, tangan sini 10 menit, tangan sini 10 menit. Tangan sini 10 menit, 10 terus tuh, bolak-balik, oper kanan, oper kiri, oper kanan, oper kiri. Perempuan Pak, bapak capek kasih perempuan, bapak jalan ke pasar, kalau nggak percaya besok ajak istri ke Ciawi, jalan ke pasar, titipin anak suruh gendong, insya Allah gendongnya pakai tangan kiri Pak, gendong pakai tangan kiri, taruh di pinggang, tangan kanan milih baju. Tuh perempuan. Betul apa enggak? Mana ada laki yang begitu? Nggak ada. Makanya sekarang rata-rata laki-laki semua suami-suami soleh. Perempuan sekarang, dua perempuan soleh, laki baru pulang, setoran, mana setoran? Wih, setoran. Seandainya aja wanita-wanita kita sama seperti Siti Khadijatul Kubra, selamat Pak di akhirat kita Pak. Hartanya banyak, 70% tanah Mekah punya Siti Khadijah. Habis Pak, habis. Buat siapa? Suami yang dicintainya. Baru lepas cincin aja ngungkit, gelang aja, mana gelang saya, mana. Betul nggak? Seorang wanita mengungkit apa yang telah dia pernah berikan, maka neraka Allah ciptakan buat seorang wanita. Hati-hati loh. Bu, oi, awo, denger nih. Apa? Nggak boleh diungkit. Ikhlas ridho. Siti Khadijah 70% tanahnya itu pun Mekah punyanya Siti Khadijah. Harta bendanya semua diberikan untuk Rasulullah jalan dakwahnya. Sampai di dalam satu riwayat saat Rasulullah datang pagi-pagi ngeliat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah, yang keluar bukan ASI, darah seger. Keluar dari payudaranya, yang keluar darah segar. Sampai kulit sama tulang itu nempel. Dulu badannya bagus Siti Khadijah, habis makan aja susah. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, jika engkau ingin berpisah denganku silahkan, aku izinkan.
Apa jawaban Siti Khadijah? Ya Rasulullah, semua yang aku berikan aku ridha. Aku ridha, aku berikan untukmu karena itu semua untuk di jalan Allah. Jika engkau ingin berdakwah melintasi lautan, engkau tidak memiliki rakit. Jika aku mati lebih dulu, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikat jadikan rakit agar engkau dapat melintasi lautan. Tuh seorang istri yang soleha, nggak pernah ngungkit. Mau jadi ahli sorga apa mau jadi ahli neraka? Ngimpi. Saya bukan bilang perempuan salah baik, bukan. Karena perempuan sekarang kalau nggak begitu tuh nggak ada giroh untuk ibadahnya. Ibu ibadah sehari 1000 rakaat, kurang ajar sama laki-laki sama suami, mayan pak, nggak akan manfaat. Dan juga laki-laki. Hormatin perempuan dong. Saat keluar kerja, saat perempuan cium tangan, cium keningnya. Emang nggak pernah digituin? Nggak pernah bu? Ya tukar mangkok mendingan. Pak, bapak tahu pak, saat dia cium tangan bapak, bapak cium kening seorang istri, ya Allah pak, rahmat Allah, Allah turunin pak. Jalan langkah bapak tuh rezekinya tuh udah diatur tuh, semua rezekinya bagus semuanya. Cium besok. Bib, saya mau ke kebun, cium. Jomblo, tutup kuping lu. Ya pak ya, bapak kasih kesempatan juga buat istri itu gampai surganya dong. Ya, harus ikutin apa yang diajarkan Nabi. Nabi romantis bapak, nggak kaku kayak bapak, kayak kanebo kering. Tahu kanebo kering? Ditekuk robek, dilurusin kagak mau. Jangan kaku-kaku, jadi laki sama perempuan tuh yang sayang. Capek ngandung perempuan pak, capek dia pinggang sakit, tidur kanan susah, tidur kiri. Ya Allah, itu nyimpen apa? Simpenan buah hati bapak yang nyimpen perempuan. Makanya laki wajib kawin sama perempuan. Nggak ada laki kawin sama laki, PA. Nggak ada ayam jago lahir telur, nggak ada ayam jago kawin sama ayam jago keluar telur, nggak ada sejarahnya. Selamatin anak-anak kita bapak, ya selamatin. Ibu mau enak ibadah tapi kualat durhaka sama suami, percuma. Di dalam doanya saya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, salah satunya, ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bib, kalau suami yang durhaka gimana? Dalilnya nggak sampai situ. Orang hadisnya cuma sampai perempuan doang. Kan banyak sekarang laki-laki yang durhaka, urusan laki lu. Bu, kenapa sih wanita itu di dunia itu kok kayaknya bebannya berat banget, sampai ninggalin suami di atas tempat tidur tanpa izin? Gak boleh, laknat Allah, Allah turunkan. Ibu mau pipis, ngomong. Ngaji. Bu, ibu turun dari tempat tidur, mau pipis, ngomong. Ngomongnya dalam hati, PA. Jangan bapak lagi. Pak. Aing mau ke kamar mandi, dijotos. Ngomong nih, malaikat kan ada ibu kanan kiri, ngomong aja dalam hati, yang aku pipis dulu ya yang. Emang ibu nggak pernah panggil bapak sayang? Bapak dipanggilnya apa pak? Sia. Manehna bapakna budak. Gak pernah bapak dipanggil sayang pak. Astagfirullahaladzim. Kawin lagi pak. Betul pak. Ternyata dipanggil sayang sama istri itu bunga pak hati. Istri saya manggil saya sayang pak. Maaf, istri saya manggil saya sayang bu. Lo gimana gak sayang orang model begini?
limited edition ini. Lu nggak ngelihat hidung dari mana aja dilihat bagus banget daripada lu no bebong. Apalagi yang ini. Terusin nggak nih? Terusin nggak? Nabi diciptakan sama Allah nih, wa ma arsalnaka illa rahmatan, penyebar kasih sayang, termasuk di dalam rumah tangga kok. Siapa yang menyanjung Nabi di dalam Al-Quran? Allah. Laqad kana fi Rasulillahi huswatun. Siapa yang menyanjung? Allah. Siapa yang memuliakan? Allah. Yang tadi nanya nerusin lagi. Ya udah Bib, gak usah ada maulid. Orang Nabi udah diagungin sama Allah, Nabi udah dimuliain sama Allah. Buat apa kita ngerayain maulid? Mau apa lagi yang kita agungin? Agungannya kita kepada Nabi nggak seberapa dengan pengagungan Allah kepada Nabi. Oke, aing jawab. Simak baik-baik setelah pesan-pesan berikut ini. Soalnya YouTube ada iklan. Jadi kasih jeda dulu biar income masuk, income. Kalau enggak multimedia enggak bangga pada gajian dia. Enggak ada, ini tetap live ya. Ntar dia nempel-nempelin sendiri. Ih, lu mah kagak ngerti lu mah. Mana tadi itu gua? Hah? Saat Nabi SAW diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, betul, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, keagungan yang diberikan Allah kepada Nabi sempurna. Saat Nabi dilahirkan, Allah hias langit, betul ya? Di dalam Maulid Ad-Diba selanjutnya, fahtadzal arsyu taraban wasdadzal kursyu haibatan wa amtala'atis samawati anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan. Tuh lihat, maka nih lihat Allah subhanahu wa ta'ala punya arsy. Tiang-tiang arsy-nya Allah tatkala Nabi dilahirkan gembira, bergerak, getar menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsy-nya Allah dan kedudukan Allah bertambah dengan kewibawaannya saat Nabi dilahirkan. Lihat, seorang hamba dia salat nggak akan mengangkat Allah karena Allah memang udah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia. Kita nggak salat, kita nggak akan pernah ngehinain Allah. Allah akan tetap suci, Allah tetap mulia. Justru kita yang akan dihinakan oleh Allah nanti di yaumil kiamah. Maka dari itu kita mengagungkan Nabi, kita memuliakan Nabi. Nabi saat dilahirkan ke dunia, tiang-tiang kerajaan jin dengan keangkuhannya diruntuhkan oleh Allah. Persia Romawi diruntuhkan oleh Allah. Yang namanya ribuan tahun api yang disembah oleh kaum Majusi saat Nabi dilahirkan dipadamkan oleh Allah. Semua itu bisa dilakukan oleh Allah ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Bisa, tapi kenapa saat dimana Allah subhanahu wa ta'ala, saat dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di malam 12 Rabiul Awal, kenapa itu semua dilakukan oleh Allah? Karena ta'ziman wa takriman, karena Allah memuliakan Nabi, karena Allah mengagungkan Nabi. Maka dari itu, kenapa kita seperti mengadakan maulid seperti ini? Karena kami memuliakan Nabi, karena kami ingin mengagungkan Allah, kami mengagungkan Nabi, karena kami juga ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Insya ini kan caranya kita. Kita nggak bakal buang-buang waktu kok. Justru seandainya Nabi mengatakan ada perkumpulan majlis, disebut nama Allah, disebut nama Nabi, maka akan dinaungi rahmatnya Allah subhanahu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kebayang tadi kita udah baca maulid, sudah baca maulid. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dikatakan apa? Salawatnya seorang hamba itu doa. Salawatnya kita kepada Nabi doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi ampunan ya Allah, istighfar, taubatnya. Salawatnya Allah kepada Nabi rahmah, kasih sayang. Jadi mau nggak mau kita keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah.
Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari tempat ini, rahmatnya Allah diberikan di dalam hati kita. Alhamdulillah. Ibu bapak datang ke tempat ini, no rumah kita nggak tahu lagi di mana tuh rumah, berkahnya sampai ke rumah kita. Kita sholawat hari ini, kita sampaikan sholawat kita kepada Nabi di hari ini, orang tua kita pun disebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa memuliakan orang tua kita, tapi mulai majlis-majlis seperti ini yang dapat memuliakan kita dan memuliakan kedua orang tua kita, insya Allah. Kita kapan lagi memuliakan orang tua kita? Cuman cara seperti ini, yang orang tuanya udah nggak ada, ibu bapak datang ke tempat ini makamnya, makbarahnya lagi diterangin oleh rahmatnya Allah. Allah lagi kirimkan malaikat untuk menemaninya, ngejaga. Yang lagi disiksa dihentikan siksaannya. Kenapa? Karena waladun saleh salehah. Karena anak yang saleh, yang begini yang dicari. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, jika kalian ingin mencari tempat bertobat, tempat maulid seperti inilah tempat taubat kalian yang akan pasti diterima oleh Allah. Jika kalian ingin meminta apapun kepada Allah, doa akan dikabulkan, datanglah ke majlis-majlis maulid seperti ini, maka dari itulah doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Kurang baik apa Nabi? Lewat Nabi semua diberikan. Mau dapat syafaat, banyakin salawat sama Nabi. Insya kita kadang kan sholawat suka males-malesan ya, betul nggak? Di sini ada yang sholawat sehari 1000 ada. Oi, minta syafaat sholawat 300 aja kagak. Mau masuk surga masuk neraka? Masuk surga masuk neraka? Emang surga punya bapak lo? Pakai cara. Surga mahal coy. Emang surga murahan? Kalau orang mau datang ke neraka, ya murah. Orang masuk surga mah mahal. Yang terakhir saya mau kasih tahu, kita mau masuk surganya Allah, beramaliyahlah yang baik. Beramaliyah yang baik. Satu sama lain, jauhin daripada kemusuhan, jauhin. Jangan ada kemusuhan. Biarin orang iri sama kita, biarin. Dia sibuk mikirin kita nggak ada waktu mikirin dia. Jadi nggak usah peduli, kita lagi senang ya, tetangga nempel koyo, biarin aja. Yang penting jangan kita, tetangga beli motor kita tempel koyo, tetangga beli kulkas kita yang meriang, temen beli mobil, wah kita mau payah. Jangan, nggak boleh, biarin. Kesenangan Allah sudah memberikan rezeki itu dengan semua rata. Jangan takut masalah rezeki, ya. Jangan pernah takut masalah rezeki. Saya lagi bingung, kenapa sih kalau orang kurang rezeki datangnya ke orang pinter? Kenapa harus ke orang pinter? Dan kenapa itu orang pinter disebut orang pinter? Karena yang datang orang blow on. Mbah, aing teboga duit. Mbah dalam hati juga ngomong sarua aing juga. Nah ini makanya buka praktek biar ada income. Kalau mau kaya dia duluan dong, yang kaya rumah pada disenderin bebek rubuh. Ayo kita mikir pakai otak. Nabi SAW udah kasih jalan buat kita kok. Mau kaya, mau rezeki limpah ruah, duha jangan ditinggalin. Itu duha 4, 6, 8, jangan dua orang ngejalanin duha, orang yang bakhil kata Nabi. Ayo duhanya dikencengin, baca surat Waqiah, lihat doanya, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas turunkan, yang jauh dekatkan, yang di bawah tanah keluarkan. Kita paksa Allah untuk ngasih rezeki buat kita. Kemarin contoh corona kan udah Allah berikan buat kita. Bangga buat gue tuh, bangga bukan? Hah? Oh kebayangkan kalau nggak pakai ginian bapak benjol pak. Telah semaput masuk nih di radar Kuningan. Telah semaput yang menghadiri acara maulid yang dipelopori oleh Al-Habib Rifki Al-Idrus, pingsan meninggal dunia ya pak ya. Salat duha ini jangan ditinggalin. Ibu suami lagi berangkat kerja, ibu baca doanya, baca suratul Waqiah ya, baca surat Waqiah, minta sama Allah, minta terus sama Allah, minta yang banyak, minta rezeki yang banyak. Paham sampai sini?
Ya, amaliyah yang baik, ya, yang paling ringan, nggak pakai modal. Tahu? Amaliyah ringan, nggak pakai modal. Senyum. Bu, yuk, senyum. Cepet. Tuh kan pada cantik-cantik banget tuh senyum. Kenapa giliran sama suami nggak pernah mau senyum? Dari pagi sampai malam begitu aja mukanya udah mana demek, berminyak, bisa goreng tempe. Senyum, coba senyum 1, 2, 3. Itu kan pernah disenyumin begitu Pak? Awal bulan Bib, awal bulan. Pertengahan bagaimana pertengahan? Bu, senyum. Ya, ntar nih pulang nih senyum, gandeng tangan bapak. Ya, biarin tetangga pada bilang cie kayak pengantin baru, biarin aja. Cie kayak gajah sirkus, biarin aja. Cicing wae cicing. Ya, senyum. Ntar mau tidur pandang-pandangan mata, senyum. Ya. Besok pagi minumin kopi, ya, lagi bikinin kopi campur senyum, apalagi pakai goyangan. Tangannya ngaduk kopi pakai apa? Emang ditiup? Digoyang. Makan siang pakai senyuman. Sore nyediain singkong, ubi pakai kopi, senyuman. Malam sediain makan lagi pakai senyuman. Besok pagi insya Allah ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah tiap hari nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum seharian. Ada yang koslet. Bu, ya cantik ya. Kasih yang terbaik buat suami. Bib, saya sudah tua, cinta tak kenal tua. Bu, Rasulullah Bu sama Siti Aisyah selisih umur jauh apa dekat? Tuh, Pak, kasih izin seorang istri untuk romantis sama bapak. Contohnya Bib, nih, satu waktu Rasulullah ngelihat Siti Aisyah kayaknya pengen nengok keluar rumah. Di luar rumah ada orang yang lagi joget-joget, lagi main-main, ini lagi joget-joget. Rasulullah buka jendela rumahnya, Rasulullah lihat, oh masih rame. Siti Aisyah dipanggil, ya Aisyah, mau lihat? Mau ya Rasulullah. Sini. Siti Aisyah taruh dagunya di pundak Nabi Muhammad SAW. Tahu kan? Digini ini di pundaknya. Sudah belum? Belum ya Rasulullah. Lihat lagi. Sudah belum? Belum ya Rasulullah. Ini kejadiannya saat beliau lagi naro di pundaknya, itu yang dilihat bukan itunya, tapi kesenangan ada di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Sudah belum? Belum ya Rasulullah. Ini orang udah nggak ada, yang ditonton udah nggak ada. Udah belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Saking senangnya ada di pundak ibu, begitu nggak? Baru ditaruh, apa sih? Betul ya Bu ya? Gak boleh Pak, kasih kesempatan dong. Ya, jangan handphone aja dielus-elus. Istri halal gak pernah dielus. Elus Pak, sayangin. Kenapa? Itu keberkahan Bapak. Istri Bapak dititipin ke Bapak tuh kan, ya Allah, orang tuanya berat gak berat Pak? Buat sampai ke tangan Bapak, itu orang tua istikharah berkali-kali Pak. Betul nggak nih suaminya? Baik nggak nih suaminya? Saat dia diserahkan ke bapak, berarti bapak tuh dipercaya sama orang tuanya. Bukan hanya urusan dunia, tapi orang tua minta kepada seorang suami bawa anaknya itu ke dalam surganya Allah. Ajak dia sholat berjamaah Pak. Entah bisanya bapak apa, subuh sholat jamaah subuh, bisanya zuhur sholat berjamaah zuhur. Selebihnya mau kerja silakan, tapi kasih walaupun satu waktu untuk sholat berjamaah. Syukur-syukur bisa 5 waktu. Pernah diimamin nama bapak? Pernah? Jujur aja, pernah? Seumur hidup baru sekali berapa kali? Sering. Itu berarti lakinya ustad. Nggak ada kegiatan lain, nggak ada kerjaan di luar, udah sering sih. Bu, pernah diimamin nggak? Pernah. Berapa kali?
Tapi alhamdulillah di sini mah kelihatan istri-istri solehah, calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Jangan yakin dulu kalau sama saya mah. Betul, saya mah orangnya seneng ngebanting. Biar apa? Biar ada giroh, biar ada dia tuh pengen lagi lebih baik di dalam kehidupan. Ya Pak ya, Nabi SAW udah banyak ngajarin kita ya, sholat berjamaah sering sama istri ya, kasih rezeki yang halal Pak, kasih rezeki yang halal. Jangan rezeki yang nggak jelas jangan dikasih ke istri. Kenapa? Dampaknya pastikan ke anak-anak kita. Istri ditegur kita pasti nggak akan mau terima nasihat. Makanya bapak kalau istri lagi marah-marah, bapak baca ayat kursi. Disir. Oh la ilaha illallah takhutu sinatul. Bib, makin jadi Bib ngomel-ngomelnya. Namanya juga setan. Setan kan kalau dibacain ngamuk. Baik-baik Bapak, makanya ya, istri itu tergantung bagaimana suaminya. Tapi ingat, lebih banyak istri itu dapat mempengaruhi seorang suami. Jangan meminta sesuatu yang susah untuk dijalankan oleh seorang suami. Bantu mereka. Ada keinginan, syukur sama Allah. Apapun yang diberikan, alhamdulillah. Jangan pernah merasa kurang. Syukur. Kita ini cuma kurang syukur Pak. Iman kita kadang lemah ya Pak. Betul nggak? Kalau syukur aja kita naik, luar biasa. Iman pun akan ikut. Terima sedikit, alhamdulillah. Terima banyak, alhamdulillah. Nggak terima, alhamdulillah. Ini yang diharapkan. Tugasnya hamba apa sih selain ibadah? Syukur aja udah sama Allah. Kita dikasih nafas gratis, betul. Ruh kita nggak minta, udah Allah tiupkan. Jangan sampai ruh sudah mau keluar baru kita mau ibadah. Itu yang bahaya. Ruh udah mau keluar, makanya di musola, di masjid yang banyak apa? Aki-aki apa anak muda? Jujur, aki-aki apa anak muda? Anak mudanya pada kemana? Anak muda oke nongkrong terus sampai 3:30 pagi. Begitu as-salatu khairum minan naum, buru-buru daripada pulang. Mending ambil wudhu, ngarik selimut, dia tidur. Anak muda, gagah ngapa lu jadi orang? Gunung Cermek segitu gede lu nyampe Cirebon, lu bisa nyampein masjid musola samping rumah, langkah berat banget. Saya cuma mau kasih tahu nih sama DKM masjid musola, kalau anak muda yang sering sholat di masjid atau di musola, kalau dia mati boleh sholatin di masjid atau musola. Kalau yang nggak sering, gelindingin aja. Coba kita lihat yang megang kunci musola masjid, anak muda apa aki-aki? Jalan udah diseret. Kalau anak muda bangunin orang sholat subuh juga enak. Salatullah salamullah ala taha, salatullah salamullah ala yasin. Yang bangunin anak muda sholawat begini, semangat nggak? Semangat apa enggak? Yang buka musola aki-aki, nyalakin mic, as-salah Coca-Cola, salatullah Coca-Cola. Ayo dong anak mudanya ya, anak muda ayo bangkit. Mau sampai kapan kalian tidur begini terus? Islam ini kalau seandainya aja anak-anak mudanya rajin ke masjid, Islam gak akan pernah hancur. Allah akan bangkitkan Islam. Makanya sampai sedang ini, nauzubillah min dzalik, jangan sampai apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Islam banyak tapi bagaikan buih di lautan, terombang-ambing. Makanya kita ini butuh tenaga-tenaga anak-anak muda. Buat apa? Untuk membangkitkan kaum muslimin. Insya Allah. Ayo anak muda, siap untuk ramaikan musalla. Anak muda, siap untuk meramaikan masjid. Harus. Insya Allah kalau kitanya sering-sering main ke rumahnya Allah, Allah kasih yang belum dapat jodoh, jodohnya yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Nah kalau kita jauh dari masjid, ya Allah, laki-laki itu kan dipasangin kan sama orang-orang yang sama dengan sifatnya dia. Yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Kalau kita mau dapat yang baik, alhamdulillah, main duduk di tempat yang baik.
Anak muda sekarang la ilaha illallah udah kagak zaman-zamannya lah mabok-mabokan dah. Udah minum cuma 2 huruf. AO. Beli patungan. Sekaliannya ciu. Beli patungan. Berlapan, harga 38.000. Minum rame-rame. Baru setenggak mabok semuanya. Yang satu main pukul sini, kejelek wah gerbu hancur 8 orang. Dia yang beli patungan, dia yang minum rame-rame, dia yang berantem. Orang bule jangan diikutin, orang barat jangan diikutin. Kalau dia minum begituan buat ngangetin diri, wajar. Kenapa? Karena udaranya minus, dingin. Saat minum 1 loki, saat minum dari ujung rambut sampai ujung kaki anget. Nah lu minumnya tengah hari bentet. Tahu tengah hari bentet? Matahari lagi nempel nih di kepala. Minum AO, ya nungging lu. Orang bule minumnya tuh Black Label, Jack Daniels, Smirnoff, Martell. Katanya sekali minum 300.000 tenggak enak banget itu. Lu orang bule makanannya burger, spaghetti, pizza, ya Allah lu ya. Orang bule muntah, oh keluar tuh kenyal-kenyal burger pak habis makan dia. Orang Kapandayan, wah keluar jengkol. Orang bule, oh keluar spaghetti pak panjang-panjang. Orang Kapandayan bihun. Orang bule makan oh lengket dilihat tuh keju. Habis makan pizza dia. Orang Kapandayan, kerupuk. Bikin malu. Mudah-mudahan anak-anak muda kita dijaga sama Allah, yang bisa nyelamatin orang tua sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Dan saya cuma punya perhatian satu terakhir betul-betul terakhir buat orang tua. Jaga anak-anak kita, jauhin mereka dari handphone. Boleh dia pegang handphone tapi jangan terlalu keseringan. Bu, ini ibu yang lebih sering nih. Ya, bapak memang banyak di luar. Ibu, saya mau tanya, kalau lagi makan disediainnya apa? Bukan nasi, bukan. Handphone disediain ya? Kenapa handphone yang disediain? Pasti satu alasannya biar anteng dit. Mau atu anak anteng, cekek. Mana ada anak kecil anteng? Logika pak, ada anak kecil anteng. Kita kan dulu pernah anak-anak, bapak ingat nggak? Mau makan dikejar-kejar sama orang tua kita, ingat apa nggak? Dilepasin sepeda, kita gayut sepeda, ibu bapak ngejar-ngejar sini nak, jangan kenceng-kenceng nak. Betul nggak? Terus ibu nggak mau capek, bapak nggak mau capek, cekek tuh anak. Ya Allah, masa kita lupa sih, orang tua kita tuh pernah gila loh buat kita. Jujur pak, kita tuh ya Allah, kita ini udah bikin gila orang tua kita udah sering banget. Dari mulai kecil, saat dilahirin, saat kita dipipis ini, kita pipisin orang tua, diangkat senyum orang tua kita, senyum sampai bilang alhamdulillah ya Allah mau dapat rezeki. Urusan najis sama rezeki apa? Orang tua kita gila itu. Gak ada orang tua kita gitu dieein, gitu dipipisin, diambil anak kurang ajar, gak ada. Gak ada anak kecil masih dibanting, gak ada. Ini lihat contoh orang tua kita pernah gila sama kita. Masa kita sekarang gak mau berkorban sih buat orang tua? Ayolah, handphone boleh silakan. Gadget itu bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sekebutuhannya kita. Jangan kita terlalu masuk ke dalamnya. Saat sekolah mau dipakai-pakai silakan, Sabtu Minggu mau dipakai silakan, Senin sampai Jumat khusus untuk sekolah silakan. Selebihnya taruh lagi sama orang tua. Bu, pak, periksa handphone anak, hati-hati, periksa handphone anak. Bib, di password suruh buka. Bib, di sidik jari suruh buka. Gak mau dibuka, ambil sita. Buang ngamuk, urusan dia. Orang tua sekarang mana ada yang berani, yang mana nggak ada yang berani. Kalau ini anak apa-apa diturutin, entar nih anak gede, bapak sama ibu bakal dibikin susah. Minta apa-apa banting pintu, nangis teriak-teriak, habis itu beliin, bapak beliin. Ini adatnya akan terus sampai gede.
Maaf Pak, saya punya anak juga Pak, sampai gini hari alhamdulillah nggak pernah ngerongrong, minta sampai nangis-nangis, nggak pernah sama sekali. Pernah saat dia umur 1,5 tahun, saya hancurin sifatnya, saya hancurin. Saat dia lagi bentak-bentak, saya lebih bentak dia. Jujur, karena saya orang tua Pak, saya nggak mau dibikin susah karena anak, tapi saya ingin diselamatkan oleh anak, bukan mau dibikin susah. Anak ini titipan buat kita, bukan kita cintain terus menerus, saking cintanya kita sampai buta, kita bakal dilempar ke neraka jahanam. Hati-hati. Bapak boleh lihat di rumah saya, pernah ngelihat Fagi anak saya megang handphone. Ustaz Lidi sering ke rumah saya, pernah lihat Fagi megang handphone. Saya banting handphone Pak, betul-betul saya banting, nggak apa-apa lah. Buang dah tuh handphone, nggak apa-apa, yang penting anak saya selamat. Kita ada yang begitu. Oh rugi Bib, ngebalik modal aing Bib. Tapi satu yang kita perlu, ketegasan seorang ayah, bapak yang tegas. Kalau yang ibu tegas, bapak sebagai penyayang. Kalau bapak yang sebagai penegas, ibu sebagai penyayang. Jangan dua-duanya nggak ngepro sama ini anak akan cari orang tua di luar. Paham ya? Ini psikologi Pak, ini psikologi. Bapak enak ibadah, ibu enak ibadah, anak perawan kita nggak buka kerudung. Ya, jangan disekangka ibu bapak selamat, ibadahnya diterima sama Allah. Nol, tidak akan diterima oleh Allah. Satu helai rambut seorang wanita akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Cukup untuk memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga paman, saudara laki-laki dari keluarganya, yang keempat anak laki-lakinya. Satu helai rambut cukup untuk memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka. Bu, ibu sekarang pakai kerudung semua, rapat-rapat, cantik-cantik, luar biasa. Besok pagi nyapu depan rumah pakai kerudungnya. Paham? Paham? Bu, Bib, rumah saya nggak ada orang, di depan rumah saya nggak ada kampung. Nih, pohon emang bukan makhluknya Allah. Udara bukan makhluknya Allah. Debu bukan makhluknya Allah. Pakai kerudung Bu, jujur pakai kerudung. Kenapa? Saat ibu membuka kerudung, rezeki suami akan dikurangkan oleh Allah. Aurat ibu kelihatan sama orang yang bukan mahram, rezekinya bakal bisa dihilangin sama Allah. Paham Bu? Jaga kehormatan suami dari mulai adanya kita di dalam rumah. Ibu di dalam rumah terserah, muat lanjang lagi terserah, PA lu. Betul Pak, bapak juga harus tegas sama istri Pak. Jangan dikira bapak udah belah biarin di depan rumah ini nyapu, jangan. Bapak itu tanggung jawab bapak ntar di yaumil qiyamah. Istri mah urusan di dunia, besok di akhirat. Kamu kenapa buka kerudung? Tanya aja sama suami saya. Tuh, istri fitnah Pak. Maaf saya bilang istri itu fitnah, suami itu fitnah, anak fitnah, ipar, mertua. Aku bilangin loh, mertua main fitnah-fitnah aja. Mertua juga fitnah Pak. Bu, maaf, ibu betah nggak tinggal di rumah mertua? Jujur, betah nggak tinggal di rumah mertua? Gak bakal betah. Bapak juga begitu, tinggal betah di rumah mertua, gak bakal betah. Kenapa? Ngorok aja nggak mau kita. Bangun mesti pagi dari mertua kita, betul? Ngiris aja salah, gua rame bukan main. Betul apa enggak? Itu semua fitnah. Maka dari itu jaga rumah tangga kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngasih ijazah salawat, boleh? Di sini udah belum ya? Udah kali. Saya baca terus ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibacanya 10 kali asar, 10 kali subuh.
Ya, 10 kali asar, 10 kali subuh. Untuk apa, Bib? Membuka semua bentuk kebaikan termasuk rezeki di dalamnya. Insya sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ya, dibaca ya, jangan sampai enggak ya. Kenapa? Ini akan jadi satu manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengen lama-lama di tempat ini, tapi apa boleh buat? Besok pagi harus menikahkan si Ahid. Jadi pagi-pagi insyaallah mudah-mudahan doain keluarga kita, keluarga yang sakinah semuanya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jaga keluarga kita, Allah selamatkan kita dari bentuk fitnah dunia wal akhirah. Dan insyaallah kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Ya, jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa kurang keras. Waghfir ya Rabbi bil Mustafa ballil maqam
راشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم المعافاة من الفتن يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة. كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حلال المدينة درك يا حلال المدينة درك يا حلال المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها وعفو يا كريم وعفو رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sirama